Halo sahabat kompas.com, ini baru selesai balapannya. Eh, kita lihat tadi bagaimana Peko Bagnaia mempertahankan keunggulan di tengah jatuhnya Jorge Martin ya. Dan ini luar biasa sambutan dari tribun, disusul Peko, disusul oleh Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Big battle hingga menjelang akhir-akhir balapan. Tapi kita lihat Quartararo akhirnya tidak bisa melewati Vinales. Cuman seru banget, dia terus mencoba sampai final sector, perbedaannya kurang dari 0,8 detik. Dan ini adalah pertarungan yang sangat luar biasa untuk balapan MotoGP Mandalika yang kedua. Nantikan ulasan lengkapnya berikut ini. Ini adalah review hari ketiga MotoGP Mandalika, yaitu main race. Dan ya kita mendapatkan kejutan yang luar biasa sebenarnya, melihat Peko Bagnaia yang dalam 2 hari ini menderita di sirkuit Mandalika justru tampil kesetanan pada hari balapan utama. Ia bahkan melesat dari peringkat ke-13 untuk menjadi pemenang kedua sepanjang sejarah di sirkuit ini. Sayangnya kehebatan Bagnaia itu berbarengan juga dengan petaka yang menimpa rider satelit Ducati ya, Jorge Martin. Rider Prima Pramac ini unggul 7 poin di kejuaraan dunia ya. Dia kemarin melewati Peko Bagnaia akhirnya setelah sempat tertinggal 66 angka bisa unggul atas Peko Bagnaia di kejuaraan dunia setelah menang di sprint race ya. Dan dia juga sebenarnya tengah leading dengan sangat luar biasa di Mandalika, sempat unggul 2,8 detik di depan saat dirinya kehilangan kontrol di tikungan 11 dan terjatuh. Ya kalau lagi leading cukup jauh ini dan terjatuh, ingat Marc Marquez ya beberapa tahun lalu di Kotas. Dan memang ini juga menjadi DNF pertama Martin sejak April lalu ketika juga di Circuit of the Americas. Alhasil si Jorge Martin yang tadinya bisa menambah keunggulan di puncak dari Bagnaia sekarang harus mengakui keunggulan Bagnaia yang unggul 18 angka di puncak. Ya padahal kalau dia bisa menjadi kalau bisa kembali unggul atas Bagnaia dalam seri-seri terakhir ini ya, seri-seri penutupan musim 5 terakhir kalau tidak salah, dia itu bisa menjadi rider satelit pertama yang jadi juara dunia sepanjang era MotoGP. Ya, luar biasa banget pencapaian yang tengah dikejar oleh Jorge Martin sendiri. Ya kalau secara penyelenggaraan kemarin memang jauh lebih bagus ya dari tahun lalu. Segalanya lebih rapi, keluar dari sirkuit setelah balapan juga relatif lebih lancar ya ketimbang tahun lalu yang sedikit chaos. Secara penyelenggaraan lebih bagus, secara organisasi juga lebih oke, lebih rapi. Ini based on pengalaman gue dari gue datang juga tahun lalu. Dan cuaca yang mendukung karena tahun lalu kan itu hujan sekali ya ketika race day. Jadi hujan ditambah infrastruktur yang belum siap itu menyebabkan banyaknya lumpur. Bahkan sepatu saya rusak satu ketika liputan di Mandalika tahun 2022 itu. Jadi memang kalau balapan dry kayak kemarin sih memang sangat panas sih. Cuman banyak fans yang saya datang, yang saya ajak ngobrol juga mereka menikmati seperti ini ketimbang hujan-hujanan yang seperti lalu seperti tahun 2022 ya. Dan juga karena kondisinya ideal, semua kondisi ideal, balapan bisa berlangsung full 27 lap dan bukan 20 lap, jarak yang diperpendek seperti tahun lalu. Dan ini kok sebenarnya secara penyelenggaraan Dorna juga kemarin bilang memang tahun pertama kemarin adalah tahun pembelajaran dan mereka sangat puas dengan perkembangan yang telah dilihat dalam penyelenggaraan yang kali ini. Ya kalau itu secara secara penyelenggaraannya, secara organisasinya. Tapi kalau kita balik lagi ya sebenarnya yang sangat disayangkan kalau dari sisi racing memang adalah Marc Marquez yang kembali gagal menyelesaikan balapan di Mandalika. Jadi tahun lalu dia
crash berapa kali ya, 5 kali gitu, 4 atau 5 kali, termasuk high side yang sangat terbukti tidak bisa membuat dia tidak bisa melanjutkan balapan ya, balapan utama. Kali ini dia mengalami crash low side juga. Dan ini sangat disayangkan bagi seorang rider yang ini ya, yang mungkin punya banyak, mungkin punya pendukung terbanyak di sini, rider aktif yang punya pendukung terbanyak di Mandalika, karena kemarin ya ketemu juga banyak ini ya fans Rossi yang pakai kuning stabilo, tapi mereka terbagi ya, ada yang suka BZC, ada yang suka Pecco Bagnaia yang tentu saja merupakan murid-murid Rossi di Akademi VR46. Oh ya, sebelumnya lupa mau bahas soal upacara pembukaan juga yang luar biasa ya, yang menarik. Di podium juga sangat menarik ketika siapa tuh Maverick Vinales dengan kostum Batman-nya, dan ketika upacara pembukaan luar biasa sekali, ada Putri Aryani menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga ada pas pembukaan ada beberapa tarian-tarian, dan juga terakhir ketika pada podium Maverick Vinales menggunakan kostum Batman yang tentu saja sangat menarik bagi para pendukungnya yang datang. Oke, sekian dulu laporan saya dari MotoGP Mandalika, langsung dari Mandalika, Lombok. Sampai ketemu di lain kesempatan.